Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menyampaikan materi cara berpikir real. Yang pertama adalah pengertian. Berpikir real adalah berpikir atas dasar pengetahuan yang diperoleh dari pengamatan, percobaan, perbandingan. Berpikir yaitu kegiatan untuk memperoleh atau menemukan pengetahuan yang benar. Penalaran yaitu proses berpikir dalam menarik kesimpulan yang berupa pengetahuan yang benar. Ciri penalaran yaitu logis dan analitis. Pengambilan keputusan yang tidak logis yang pertama adalah menggunakan metode perasaan, yang kedua adalah metode intuisi, yang ketiga adalah wahyu, yang keempat trial and error, dan lain-lain. Nah, yang pertama adalah tentang perasaan. Pengertian, perasaan adalah suatu keadaan dalam kesadaran manusia yang menghasilkan penilaian positif atau negatif terhadap sesuatu. Menurut Chaplin, perasaan adalah keadaan yang dialami oleh setiap individu sebagai bentuk proses akibat dari persepsi tindakan yang mempengaruhinya. Kemudian sifatnya, perasaan yaitu tidak berdasar penalaran. Sedangkan jenis perasaan sangat banyak sekali. Misalnya ini diantaranya adalah senang, sedih, cinta, benci, percaya diri, malu, sabar, marah, bangga, minder, cemburu, cuek, takut, berani, meremehkan, kagum, iri, iba, dengki, belas kasihan, suudon, husnudon. Nah, senang yaitu suatu perasaan di mana apa yang diharapkan sesuai dengan kenyataan yang terjadi pada kehidupannya sendiri. Sedih yaitu suatu perasaan di mana apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi pada kehidupannya sendiri. Cinta yaitu perasaan atau kecenderungan hati manusia yang ingin selalu dekat dan berani berkorban untuk yang dicintainya. Benci, kebencian merupakan emosi yang sangat kuat dan melambangkan ketidaksukaan, permusuhan atau antipati untuk seseorang, sebuah hal, barang atau fenomena. Percaya diri yaitu kepercayaan dan keyakinan akan kemampuan dirinya dalam situasi dan kondisi apapun. Malu, merasa sangat tidak enak hati, hina, rendah, dan sebagainya karena berbuat sesuatu yang kurang baik, kurang benar, berbeda dengan kebiasaan, mempunyai cacat atau kekurangan, dan sebagainya. Sabar, yaitu tabah menghadapi segala musibah baik yang kecil maupun yang besar. Marah adalah emosi yang ditandai oleh pertentangan terhadap seseorang atau perasaan setelah diperlakukan tidak benar. Bangga yaitu suasana hati karena mempunyai prestasi yang lebih menonjol dibandingkan dengan yang lain. Minder yaitu perasaan bahwa seseorang lebih rendah dibandingkan orang lain dalam suatu hal atau lain hal. Cemburu adalah perasaan kekhawatiran terhadap apa yang disayangi akan diambil oleh orang lain. Cuek adalah sifat atau sikap masa bodoh atau acuh tak acuh terhadap apa yang terjadi. Takut yaitu perasaan gentar atau ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bahaya pada dirinya. Berani yaitu mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya, tidak takut. Meremehkan menganggap sesuatu yang dihadapi sesuatu yang rendahan, tidak berguna, bisa dilakukan oleh kebanyakan orang.
kagum, yaitu merasa bahwa sesuatu yang dilihat itu suatu karya yang tidak ada bandingannya. Iri, yaitu suatu perasaan tidak suka apabila orang lain dirasa mendapat kenikmatan lebih darinya. Iba adalah bentuk rasa kasihan atau kita ikut juga merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dengki, yaitu suatu sikap mengharapkan hilangnya nikmat dari orang lain. Belas kasihan, yaitu emosi manusia yang muncul akibat penderitaan orang lain, biasanya memunculkan usaha mengurangi penderitaan orang lain. Suudzon adalah berprasangka buruk kepada pihak lain. Husnudzon adalah berprasangka baik kepada pihak lain. Intuisi, pengertiannya, intuisi adalah ide atau gagasan yang muncul dari seorang individu dan digunakan sebagai pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan tanpa didahului dengan analisis yang disengaja. Asal intuisi diatur oleh sistem bawah sadar. Intuisi sebenarnya juga berasal dari informasi atau pengalaman yang pernah dialami sebelumnya, namun informasi tersebut berada di alam bawah sadar. Sifat intuisi tidak analitis, tidak berdasar pola pikir tertentu. Kemudian wahyu yaitu pengetahuan yang disampaikan oleh Tuhan kepada Nabi. Dengan wahyu manusia memperoleh pengetahuan dengan keyakinan bahwa wahyu tersebut benar. Kemudian trial and error, yaitu coba-coba atau untung-untungan. Kemudian empirisme, yaitu pengetahuan manusia diperoleh lewat pengalaman yang konkret berpegang pada prinsip keserupaan. Pada dasarnya alam adalah teratur. Gejala-gejala alam berlangsung dengan pola-pola tertentu. Jadi cara berpikir real itu yang paling penting adalah empirisme ini. Nah, kejadian masa lalu sebagai ramalan masa depan. Kelemahan empirisme belum tentu sistematis. Keterbatasan alat yang digunakan, misal panca indera, sehingga pengambilan keputusannya bisa tidak tepat. Terima kasih. Demikian yang bisa kita sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.